Dipaksa menikahi pria tua asal Surabaya. Aku dijual dan dijadikan jaminan untuk membayar hutang ibuku. Namaku Aulia. Sejak pertama kali membuka mata di dunia ini, hidupku sudah jauh dari kata beruntung. Aku lahir dalam keadaan yang tidak pernah kuinginkan. Tanpa sosok ayah, tanpa kasih sayang penuh dari seorang ibu. Ibuku sering menceritakan bagaimana ayahku pergi meninggalkannya saat ia sedang mengandungku. Tanpa surat, tanpa pesan, hanya menyisakan luka yang membusuk di hati ibuku. Aku tumbuh bukan sebagai anak yang dinanti, melainkan sebagai simbol dari pengkhianatan dan kegagalan masa lalu. Dan aku pun menjadi saksi hidup dari luka yang tak pernah sembuh itu. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Dinding-dindingnya mulai retak, atapnya sering bocor saat hujan turun. Tidak ada yang istimewa dari tempat kami tinggal, kecuali kesunyian yang menyesakkan dada. Setiap sudut rumah itu seakan penuh dengan rasa marah dan kesedihan yang tak terucapkan. Tidak ada foto keluarga yang terpajang di ruang tamu. Tidak ada senyum ibu yang menyambutku sepulang sekolah. Yang ada hanyalah dinginnya jarak yang tercipta di antara kami. Aku terbiasa hidup tanpa pelukan hangat atau kata-kata manis yang biasa ku dengar dari teman-temanku tentang ibu mereka. Setiap hari, aku berusaha keras mencari perhatian dari ibuku. Aku membantu pekerjaan rumah, memasak, membersihkan, bahkan mengorbankan waktu bermainku, berharap ada satu pujian kecil darinya. Tapi harapanku hanya berujung pada kekecewaan yang membekas. Kadang, aku bertanya-tanya, apa salahku? Apa aku memang tidak layak dicintai? Namun lama-kelamaan aku belajar untuk berhenti berharap. Aku tumbuh dengan memendam semua luka itu dalam diam, membiarkannya menggerogoti hatiku perlahan. Waktu terus berjalan, dan aku mulai memasuki masa remaja. Teman-temanku berbicara tentang impian mereka. Ingin menjadi dokter, pengacara, arsitek. Mereka sibuk memilih jurusan kuliah, merancang masa depan yang penuh warna. Sementara aku hanya bisa menatap mereka dari kejauhan, sembari memeluk kenyataan pahit. Saat aku memberanikan diri berbicara tentang keinginanku untuk melanjutkan kuliah, ibuku menatapku dengan tatapan tajam penuh ketidakpedulian. Untuk apa kuliah? Cari kerja saja. Aku sudah cukup susah membesarkanmu, katanya. Ucapannya seperti tamparan keras di wajahku. Aku hanya diam, menunduk dalam diam, menahan tangis yang hampir pecah. Akhirnya, setelah lulus SMA, aku resmi putus sekolah. Tanpa pesta kelulusan, tanpa perayaan. Aku segera mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Setelah beberapa kali melamar dan ditolak, aku mendapat pekerjaan di sebuah kafe besar di pusat kota. Awalnya, aku hanya bekerja sebagai pelayan biasa, namun karena ketekunan dan kerajinanku, aku dipercaya menangani bagian kasir. Gajinya memang tidak fantastis, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap pagi aku berangkat dengan seragam sederhana, naik angkot, berdesakan dengan penumpang lain. Meski tubuh sering lelah, aku merasa sedikit bangga pada diriku sendiri. Setidaknya, aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Aku membangun rutinitas yang tenang. Bangun pagi, menyiapkan makan untuk diriku sendiri, lalu berangkat kerja. Pulang malam, langsung tidur, lalu mengulanginya keesokan hari. Rasanya hidupku stabil, meski jauh dari kata sempurna. Aku sudah mulai berdamai dengan kenyataan bahwa mungkin aku memang harus melewati hidup ini sendirian, tanpa keluarga yang mendukung, tanpa sosok yang menyayangi. Tapi aku tak pernah mengeluh. Dalam hati kecilku, aku tetap menyimpan harapan kecil, bahwa suatu hari nanti, kerja keras dan kesabaranku akan membawa perubahan. Namun aku tak pernah menyangka, ketenangan rapuh yang kubangun selama ini bisa hancur dalam satu pagi saja. Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang biasa-biasa saja. Aku bangun pukul 6, seperti rutinitasku setiap hari sebelum berangkat kerja ke kafe. Matahari belum sepenuhnya muncul, hanya guratan jingga samar-samar menghiasi langit. Aku masih setengah mengantuk saat mengambil seragam kerjaku dari lemari. Namun, saat aku hendak keluar kamar, suara keras menghentikan langkahku. "Aulia, ganti baju dulu," perintah ibuku dari ruang tengah. Aku berhenti. Kedua alisku bertaut bingung.
Biasanya ibu tidak pernah memperdulikan aku mau berangkat kerja dengan apa. Aku berbalik, menatap ke arahnya. Di tangannya tergenggam sebuah tas besar berwarna putih krem. Dari sikapnya yang kaku dan sorot matanya yang aneh, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dengan perasaan tidak enak, aku berjalan mendekat dan mengambil tas itu. Berat. Ada sesuatu di dalamnya yang membuat hatiku berdegup kencang. Saat aku membuka resleting tas itu, seluruh tubuhku seolah disambar petir. Sebuah gaun pengantin berwarna putih gading, mewah dengan detail rendah dan payet halus, terlipat rapi di dalamnya. Aku membeku. Tanganku bergetar hebat saat memegang kain lembut itu. Otakku berusaha mencerna pemandangan di hadapanku. Kenapa ada baju pengantin? Apa maksudnya? Aku mengangkat wajahku, menatap ibu dengan mata penuh tanda tanya. Bu, ini apa? Suaraku lirih, nyaris tak terdengar. Aku berharap ini hanya salah paham. Mungkin seseorang menitipkan baju ini? Mungkin ini baju sewaan untuk tetangga? Tapi ekspresi ibuku membuat semua harapan itu runtuh. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan wajah keras, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Pakailah, katanya datar, seolah perintah itu adalah hal paling wajar di dunia. Aku mengerutkan kening, panik mulai merayap ke seluruh tubuhku. Bu, aku harus kerja. Aku telat nanti. Ini buat apa sih? Aku nggak ngerti. Tanyaku lebih keras, hampir berteriak. Ibu tidak menjawab. Ia hanya mendengus kesal, lalu duduk di sofa sambil melipat tangan di dada, seolah sudah bosan meladeni pertanyaanku. Aku melangkah mundur, pelan-pelan, sambil memeluk tas berisi gaun itu. Hati kecilku berteriak, memberontak. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Aku menaruh tas itu di lantai dan berjalan mendekati pintu. Aku harus pergi. Aku harus ke kafe. Ini pasti cuma salah paham. Tapi baru beberapa langkah, suara langkah kaki lain terdengar. 3 orang perempuan masuk ke rumah kami tanpa permisi, membawa koper kecil, make-up kit, dan berbagai perlengkapan lainnya. Aku tidak mengenal mereka. Mereka langsung bergerak ke arahku, tersenyum lebar, seolah aku adalah boneka yang siap mereka dandani. Panikku memuncak. Siapa kalian? Mau apa kalian? Aku berteriak. Ibu bangkit dari sofa. Bantu dia pakai baju. Jangan dilawan, katanya singkat pada perempuan-perempuan itu. Mereka mulai menarikku. Satu memegang tanganku, satu lagi mencoba melepas seragam kerjaku. Aku meronta, berteriak keras-keras, berusaha melepaskan diri. Tapi jumlah mereka lebih banyak, tenaga mereka lebih kuat. Dalam hitungan menit, aku sudah hanya mengenakan pakaian dalam dan dipaksa memakai gaun pengantin itu. Air mataku bercucuran deras. Bu, aku nggak mau. Tolong. Aku mau kerja. Aku nggak mau nikah, Bu. Ratapku, setengah berlutut di lantai. Ibu bahkan tidak menoleh. Ia sibuk berbicara di telepon. Suaranya ceria, membahas acara yang katanya sebentar lagi akan dimulai. Aku dipaksa berdiri. Salah satu perempuan asing itu mulai merias wajahku. Memoleskan bedak, memakaikan lipstik, merapikan rambutku. Setiap sentuhan di wajahku terasa seperti tamparan hinaan. Aku tak lagi merasa seperti manusia. Aku hanyalah barang, boneka, yang siap dijual. Ketika semuanya selesai, aku menatap diriku di cermin kecil yang dibawa salah satu dari mereka. Yang kulihat bukanlah Aulia yang kukenal. Yang kulihat adalah seorang gadis asing berwajah sendu dalam balutan gaun putih, dengan mata merah sembab penuh ketakutan. Pintu rumah dibuka lebar. Sebuah mobil sedan hitam mengilap sudah menunggu di luar. Seorang pria bersetelan jas berdiri di sampingnya, tampak mengisyaratkan agar aku segera masuk. Sasamadana. Tubuhku membeku di tempat. Aku mencoba mundur, mencari jalan kabur. Tapi perempuan-perempuan itu mendorongku dengan paksa, membimbingku keluar. Aku menoleh ke arah ibu, berharap ia berubah pikiran di detik terakhir ini. Tapi yang kulihat justru senyuman. Senyuman itu menghancurkan sisa-sisa harapanku. Senyuman itu menandai akhir dari hidupku yang lama.
Mobil sedan hitam itu membawa aku pergi, meninggalkan rumah kecil yang selama ini kusebut rumah, meninggalkan kehidupanku yang sederhana tapi masih kumiliki. Di dalam mobil, aku duduk kaku, memeluk diriku sendiri. Setiap kilometer yang kami tempuh terasa seperti menjauhkan aku dari kebebasan, dari masa depan yang seharusnya masih bisa kuperjuangkan. Aku hanya bisa menangis pelan, menahan isak di tenggorokanku. Sopir di depan tidak berkata sepatah kata pun. Seolah-olah ini adalah perjalanan biasa. Seolah-olah aku bukan gadis yang sedang dipaksa menuju sesuatu yang tidak aku inginkan. Dunia di luar jendela mobil tampak buram karena air mataku. Aku mencoba berpikir, mencari celah untuk kabur, mencari alasan untuk percaya bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi tidak. Semua terasa terlalu nyata. Terlalu kejam. Tak lama, mobil mulai melambat. Aku menghapus air mataku cepat-cepat dan menoleh keluar. Mataku membelalak. Sebuah rumah besar nan megah berdiri di depan kami. Dindingnya berwarna putih gading, berhiaskan tanaman rambat yang dirawat rapi. Di halaman depan, terhampar karpet merah, dan lampu-lampu gantung mewah menyala di setiap sudut, menciptakan suasana pesta. Ada beberapa orang berlalu lalang dengan pakaian resmi. Beberapa membawa nampan berisi makanan, beberapa lagi mengatur kursi-kursi di bawah tenda putih besar. Ini bukan sekadar acara kecil. Ini pesta pernikahan sungguhan. Tubuhku melemah seketika. Aku ingin berteriak, ingin keluar dari mobil dan berlari sejauh mungkin. Tapi seseorang dari luar sudah membuka pintu mobilku. Seorang pria berbadan besar dengan wajah dingin. Ia mengisyaratkan aku untuk turun. Aku tak punya pilihan lain. Kakiku goyah saat aku keluar dari mobil. Dan sebelum aku sempat berpikir, pria itu menggiringku masuk ke dalam rumah besar itu. Di dalam, lebih banyak lagi dekorasi mewah. Rangkaian bunga segar, tirai-tirai putih yang menjuntai megah, serta meja-meja yang ditata apik untuk para tamu. Semua begitu indah. Tapi bagiku, ini seperti penjara. Aku dipandu menuju sebuah ruangan utama. Di sana, sudah berdiri seorang pria tua, calon suamiku. Aku nyaris jatuh pingsan melihatnya. Umurnya mungkin lebih dari 50 tahun. Wajahnya dihiasi kerutan, rambutnya mulai memutih. Ia mengenakan setelan jas pengantin dan tersenyum lebar ke arahku, senyuman yang membuat perutku mual. Di sisi lain ruangan, seorang penghulu sudah duduk di depan meja, membuka kitab nikahnya. Ada juga beberapa saksi, berpakaian rapi, seolah-olah ini hanyalah acara sakral biasa yang harus mereka jalani. Aku menoleh mencari ibuku, dan aku menemukannya berdiri di sudut ruangan, mengenakan kebaya sederhana, tersenyum penuh kebanggaan. Ia bahkan sempat melambaikan tangan kecil padaku, seolah-olah ini adalah hari bahagiaku. Shes. Darahku mendidih. Aku ingin berteriak sekencang-kencangnya, ingin menghancurkan semua dekorasi ini, ingin melawan semua orang di ruangan ini. Tapi tubuhku membeku. Kakiku terasa berat, seakan dirantai ke lantai marmer dingin itu. Seseorang menyodorkan pena ke tanganku. Buku pernikahan terbuka lebar di depanku. Tanganku gemetar. Aku menggeleng keras, menolak. Air mata kembali membanjiri pipiku. Tidak, aku nggak mau. Tolong, aku nggak mau. Suaraku parau, hampir tidak terdengar. Namun tak ada seorang pun yang peduli. Penghulu mulai membacakan akad, dan pria tua itu menjawab dengan lantang. Suaranya penuh percaya diri. Setiap kalimat yang diucapkan seperti palu godam yang menghantam hatiku. Aku hanya bisa menangis, tubuhku bergetar hebat. Aku merasa seperti dipaksa menandatangani surat kematian untuk hidupku sendiri. Tidak ada cinta di sini. Tidak ada harapan. Hanya pengkhianatan, ketamakan, dan keputusasaan. Saat penghulu mengumumkan bahwa aku resmi menjadi istri pria tua itu, aku merasa jiwaku tercabik-cabik. Seolah-olah seseorang baru saja mencuri masa mudaku, impianku, dan semua yang pernah aku harapkan dari kehidupan ini. Aku dipeluk oleh pria tua itu. Bau parfum mahalnya menusuk hidungku, membuatku hampir muntah. Aku hanya bisa berdiri kaku, membiarkan semuanya terjadi. Hari itu, di tengah keramaian dan tawa palsu orang-orang asing,
aku mengubur seluruh harapanku. Hari itu, aku bukan lagi Aulia yang dulu. Malam itu, aku dikurung di sebuah kamar besar di lantai 2 rumah mewah itu. Kamarnya begitu megah, ranjang berukir kayu jati, spray satin putih, lampu gantung kristal berkilauan, dan balkon luas menghadap taman belakang. Tapi bagiku, semua kemewahan itu tak lebih dari jeruji emas di penjara yang mengerikan. Aku duduk di sudut tempat tidur, memeluk lututku erat-erat, tubuhku masih dibalut gaun pengantin yang sudah kusut. Air mata tak kunjung berhenti mengalir, membasahi pipiku hingga rasanya kulitku perih. Dadaku sesak, pikiranku penuh ketakutan. Apa yang akan terjadi padaku malam ini? Apa yang akan pria tua itu lakukan padaku? Terdengar ketukan di pintu. Aku tersentak, jantungku berdetak liar. Pintu perlahan terbuka. Di baliknya, berdiri pria tua itu, suamiku. Atau lebih tepatnya, orang yang dipaksakan menjadi suamiku. Ia masuk perlahan, membawa serta aroma parfum maskulin yang begitu tajam. Aku merosot lebih dalam ke sudut ranjang. Ketakutan luar biasa merayap di seluruh tubuhku. Tanganku bergetar, kakiku lunglai. Aku bahkan tidak sanggup mengangkat kepala. Yang bisa kulakukan hanya menghindari tatapannya dan berusaha membuat tubuhku sekecil mungkin, seolah-olah bisa menghilang begitu saja. Pria itu berjalan mendekat. Langkahnya terdengar berat. Ketika jaraknya hanya beberapa langkah dariku, aku terisak keras. "Tolong, jangan sentuh aku. Aku mohon," bisikku putus asa. Namun yang terjadi justru sesuatu yang tidak aku duga. Pria itu berhenti. Ia menarik sebuah kursi, lalu duduk di hadapanku. Tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan. Ia hanya memandangku dengan sorot mata yang aneh. Bukan sorot mata predator yang haus, tapi sorot mata penuh, rasa bersalah. "Aulia," katanya dengan suara serak, "tenanglah, aku tidak akan menyakitimu." Aku menggigit bibir, mencoba mencerna kata-katanya. Bukankah seharusnya aku sudah menjadi miliknya? Bukankah dia berhak melakukan apa saja padaku sekarang? Tapi kenapa ia justru terlihat begitu, canggung? Aku tahu kamu pasti sangat benci semua ini. Percayalah, aku juga tidak ingin ini terjadi. Lanjutnya, suaranya pelan, hampir terdengar menyesal. Aku mengangkat kepalaku perlahan, menatapnya dengan mata penuh kebencian dan rasa ingin tahu. Kenapa dia bilang begitu? Apa maksudnya? Dan saat itulah, pria tua itu mulai bercerita tentang bagaimana sebenarnya ia hanya membeliku dari ibuku demi urusan bisnis kotor yang biasa mereka lakukan. Tapi di tengah proses itu, sesuatu berubah. Bosku di kafe, pria yang selama ini kupikir hanya atasan biasa, mengetahui transaksi itu. Bosku ternyata mengenalku lebih dalam daripada yang kuduga. Ia tahu siapa aku, tahu bagaimana kerasnya hidupku, dan ia menyimpan rasa yang selama ini tak pernah sempat ia ungkapkan. Karena itu, begitu mendengar aku akan dijual pada pria tua ini, ia segera campur tangan. Dengan kekuatannya, ia menemui pria tua itu, rekan bisnisnya, dan menawarkan harga yang lebih tinggi. Dengan satu syarat, aku harus diselamatkan dari tangan ibuku sendiri, dan tidak boleh ada lagi hubungan antara aku dan keluargaku yang menjualku. Mendengar itu, aku hanya bisa membeku. Aku tidak mengerti. Apa maksud semua ini? Kenapa bosku? Kenapa dia sejauh itu? Pria tua itu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari jasnya, meletakkannya di meja kecil di dekat tempat tidur. "Ini surat perjanjian itu," katanya. "Begitu kamu dinikahkan denganku, hak ibumu atas dirimu resmi putus. Dia tidak bisa lagi menjualmu. Tidak bisa lagi menyakitimu." Aku menatap amplop itu dengan mata membelalak. Semua ini, semua paksaan ini, ternyata demi membebaskanku. Tiba-tiba, rasa sesak di dadaku sedikit mereda. Ada kehangatan aneh yang mulai mengalir, mengusir dinginnya ketakutan tadi. Aku belum sepenuhnya percaya, tapi untuk pertama kalinya dalam seharian penuh,
aku merasa ada seberkas harapan kecil. Besok pagi, lanjut pria tua itu sambil bangkit berdiri. Bosmu akan datang menjemputmu sendiri. Ia tersenyum kecil, lalu berjalan keluar kamar, meninggalkanku dalam keheningan yang penuh tanda tanya dan debaran tak menentu. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku berdoa sungguh-sungguh. Berdoa agar semua ini benar adanya. Berdoa agar ada seseorang di luar sana yang benar-benar peduli padaku. Keesokan paginya, mentari baru saja naik, cahayanya menerobos masuk melalui jendela besar di kamarku. Aku masih duduk di atas ranjang, tubuhku lelah tapi pikiranku tidak berhenti berputar. Malam tadi, aku hampir tidak bisa tidur, hanya termenung memikirkan semua yang telah terjadi. Suara mobil berhenti di halaman membuat jantungku berdegup kencang. Aku berjalan ke balkon perlahan, menyingkap tirai, dan dari sana aku melihat seseorang turun dari sedan hitam lain. Mataku membelalak. Itu bosku. Dengan tongkat di tangan kirinya, ia berjalan perlahan namun tegas menuju pintu masuk rumah. Wajahnya yang tampan tampak tegang, matanya fokus lurus ke depan. Ada ketegasan dalam setiap langkahnya, meskipun cacat di kakinya membuatnya sedikit terpincang. Tak lama kemudian, pintu kamarku diketuk. Aulia, dia sudah datang. Suara pria tua itu terdengar dari balik pintu, tenang namun penuh arti. Tanganku bergetar saat memutar gagang pintu. Saat pintu terbuka, di depanku berdiri pria itu. Bosku, pria yang selama ini hanya kuanggap sosok yang jauh, tak terjangkau. Tapi hari ini, dia berdiri di sini. Untukku. Sejenak, kami hanya saling menatap. Tidak ada kata-kata. Hanya tatapan mata yang berbicara. Tatapan penuh rasa sakit, pengertian, dan sesuatu yang lebih dalam yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Aku langsung menunduk, air mataku mulai menetes. Semua emosiku yang kupendam sejak kemarin akhirnya pecah. Aku menangis. Bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena kelegaan. Karena setelah sekian lama, ada seseorang yang akhirnya mau menyelamatkanku, tanpa meminta balasan apa-apa. Perlahan, ia mendekat. Dengan tangannya yang kokoh, ia mengangkat daguku, memaksaku menatapnya. Aulia. Suaranya bergetar sedikit. Aku minta maaf. Aku terlambat menyelamatkanmu. Aku tahu semua ini pasti sangat berat untukmu. Aku hanya bisa menggeleng. Air mataku mengalir lebih deras. Tanpa sadar, aku melangkah maju dan memeluknya erat-erat. Dia membalas pelukanku, penuh kehangatan, penuh perlindungan. Beberapa saat kami hanya berdiri di sana, berpelukan dalam diam, membiarkan semua rasa sakit dan luka perlahan-lahan mencair dalam kehangatan satu sama lain. Setelah cukup tenang, ia mengajakku duduk di sofa di dalam kamar. Dengan sabar, ia menjelaskan semuanya. Tentang bagaimana ia diam-diam memperhatikanku sejak lama. Tentang bagaimana ia merasa kagum pada kerja keras dan ketulusan hatiku, tapi tak pernah berani mendekat karena rasa minder dengan kondisinya yang cacat. Tentang ketakutannya bahwa aku akan menolaknya mentah-mentah. Dan tentang keputusan nekatnya membeli pernikahanku demi bisa menyelamatkanku dari tangan ibu kandungku sendiri. Aku terisak saat mendengarnya. Rasanya, semua rasa sakit yang kurasakan perlahan mulai tergantikan oleh sesuatu yang hangat dan manis di dadaku. Aku tahu ini mungkin gila, Aulia, katanya perlahan. Tapi aku benar-benar ingin kau bahagia. Aku ingin melindungimu. Kalau kau mau, aku ingin kau tetap bersamaku. Bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai pasangan yang saling mencintai. Aku menatapnya, mataku berkaca-kaca. Aku tahu jawaban hatiku. Sejak awal, aku sudah merasa nyaman bekerja dengannya. Aku sudah merasakan ketulusan yang tak pernah kusadari sebelumnya. Tanpa ragu, aku mengangguk pelan. Aku ingin memulai hidup baru. Aku ingin mencintai dan dicintai dengan tulus. Hari itu, di ruang sederhana namun penuh kehangatan itu, kami membuat janji. Bukan janji palsu yang dipaksakan oleh situasi, melainkan janji dari hati yang saling memahami dan menerima. Kami bertekad membangun masa depan bersama.
masa depan yang penuh cinta, penghargaan, dan pengertian. Beberapa bulan kemudian, kami melangsungkan pernikahan yang sesungguhnya. Bukan lagi pernikahan yang dipenuhi air mata dan ketakutan, tapi pernikahan yang penuh dengan senyuman, tawa, dan harapan. Aku berdiri di altar, mengenakan gaun putih sederhana, dengan tangan menggenggam erat tangan pria yang kini menjadi segalanya bagiku. Saat ia mengucapkan janji suci di hadapan penghulu, aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa hidup. Dan aku tahu, meski perjalanan hidupku penuh luka dan pengkhianatan, akhirnya aku menemukan rumahku. Bukan dalam bentuk bangunan, tapi dalam pelukan pria yang mencintaiku apa adanya. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Mari kita sama-sama ambil hikmah dari setiap pengalaman hidup, dan jadikan pengalaman itu agar kita lebih baik di masa yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya hanya di Ruang Riung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.